Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Ayu dengan NIM 20042063 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, seksi 0092. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai Human Resource Management atau HRM dan Human Capital Management atau HCM. Pertama yaitu pendekatan HRM. Menurut Stoner, HRM adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Menurut Hasibuan, manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar aktif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Jadi, manajemen sumber daya manusia merupakan manajemen yang menitik beratkan perhatiannya kepada faktor produksi manusia dengan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan perusahaan. Sumber daya manusia merupakan investasi yang memegang peranan penting bagi perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia, faktor produksi lain tidak dapat dijalankan dengan maksimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Human Resource adalah departemen yang mengelola manusia sebagai sumber daya perusahaan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan. HR mengelola karyawan mulai dari merekrut, melatih, evaluasi, dan memberikan kompensasi. Masalah hubungan kerja, keamanan kerja, dan kesejahteraan karyawan menjadi tanggung jawab dari HR. Ukuran HR untuk menilai karyawan adalah hasil pekerjaan. Karyawan bernilai tinggi adalah mereka yang memiliki kinerja atau kontribusi tinggi, dan mereka mendapatkan reward berupa bonus, kenaikan gaji, dan promosi. Selanjutnya yaitu pendekatan HCM. Menurut Becker, HC adalah manusia bukan sekedar sumber daya, namun modal atau kapital yang menghasilkan pengembalian, dan setiap pengeluaran yang dilakukan dalam rangka mengembangkan kualitas dan kuantitas modal tersebut merupakan kegiatan dari investasi. Jadi, dapat diartikan bahwa HR atau research merupakan sumber daya dan HC atau kapital merupakan modal. Human Capital Management memandang sumber daya manusia sebagai aset yang berharga untuk diinvestasikan lebih. HCM dianggap dapat memberikan manfaat lebih baik kepada karyawan sekaligus ke perusahaan. HC adalah departemen yang mengelola manusia sebagai modal berharga perusahaan yang perlu ditingkatkan nilainya dan dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Bukan sebagai sumber daya yang akan habis, perusahaan menganggap karyawan sebagai aset yang bisa dikembangkan nilainya. HC merancang strategi untuk membangun engagement, meningkatkan loyalitas karyawan. Ukuran HC untuk menilai karyawan adalah signifikansi kontribusi, pertumbuhan value karyawan, dan peningkatan kompetensi serta keahlian yang berguna untuk membuat perubahan dan pengembangan organisasi. Selanjutnya, persamaan dan perbedaan dari HRM dan HCM. HRM, manusia adalah sumber daya, sementara HCM, manusia adalah aset perusahaan. HRM, fungsi karyawan sebagai pendukung kegiatan industri mencapai laba. HCM, fungsi karyawan sebagai kunci organisasi untuk berkembang. HRM, tenaga kerja semakin habis seiring waktu. HCM, tenaga kerja bisa semakin bernilai seiring waktu. HRM, perusahaan terus mengoptimalkan kinerja karyawan. HCM, perusahaan terus menambahkan value karyawan. HRM, anggaran karyawan adalah biaya. HCM adalah anggaran karyawan adalah investasi. HRM sebagai sumber daya, karyawan diukur dari kinerjanya, dan HCM sebagai aset, karyawan diukur dari pengembangan nilainya. Persamaan dari HRM dengan HCM adalah keduanya mengatur aspek dari manusia atau karyawan sebuah perusahaan dengan menggunakan sistem manajemen. HCM dan HRM menyediakan fungsi dan kemampuan untuk pengelolaan sumber daya manusia dengan proses otomatis dan memberikan suatu sumber informasi bagi karyawan berupa sistem administrasi karyawan, rekrutmen, talent management, pelatihan dan pengembangan, compensation and benefit, waktu dan kehadiran, manajemen biaya, manajemen kinerja, kesehatan, dan keselamatan. Selanjutnya yaitu pendekatan pengelolaan SDM. 1. Pendekatan mekanis. Pendekatan mekanis adalah mengganti peranan tenaga kerja manusia dengan tenaga mesin untuk melakukan pekerjaan. Penggantian ini didasarkan kepada pertimbangan ekonomis, kemanusiaan, efektivitas, dan kemampuan yang lebih besar dan lebih baik. Selanjutnya, pendekatan mekanis ini menitik beratkan analisisnya kepada spesialisasi, efektivitas, standarisasi, dan memperlakukan karyawan sama dengan mesin. Pendekatan ini akan mengakibatkan timbulnya masalah seperti pengangguran teknologi, keamanan ekonomis, organisasi buruh, dan lain-lainnya. 2. Pendekatan paternalis. Artinya, manajer untuk pengarahan bawahannya bertindak seperti bapak terhadap anak-anaknya. Para bawahan diperlakukan dengan baik, fasilitas-fasilitas diberikan. Dan yang terakhir yaitu pendekatan sistem sosial yang memandang bahwa organisasi atau perusahaan adalah suatu sistem yang kompleks yang beroperasi dalam lingkungan yang kompleks yang bisa disebut sebagai sistem yang ada di luar. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.